ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan Assalamualaikum kenikmatan. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali pagi kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Kita awali dengan salat subuh berjamaah, sebuah ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya ibadah subuh itu dipersaksikan oleh malaikat Allah. Disebutkan ibadah subuh secara tersendiri dalam Al-Quran, itu menunjukkan ada keistimewaan-keistimewaan yang bisa saja tidak kita dapatkan dalam waktu-waktu yang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memudahkan, dan tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan kecuali kalau seandainya Allah memudahkan kita untuk melakukannya. Selalulah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di masa yang akan datang kita selalu diberikan kesempatan, peluang untuk memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan juga oleh Allah untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, tidak cukup dengan ngaku-ngaku cinta, tapi haruslah dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa bukti. Para anbiya dalam catatan sejarah, bagaimana mereka membuktikan cintanya kepada Allah. Bahkan mereka siap untuk mengerjakan sesuatu meskipun konsekuensinya mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Nabi Ibrahim alaihi salam demi membuktikan cintanya kepada Allah, siap menerima perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Kalaulah bukan karena cinta, niscaya itu tidak dilakukannya. Tetapi ternyata yang diinginkan oleh Allah bukanlah Ismail harus disembelih. Yang diinginkan oleh Allah ada bukti cinta. Oleh karena itu, kalau seandainya kita semua mengaku cinta Allah, cinta Rasul, buktikan cinta itu. Apa hal-hal yang bisa kita andalkan untuk membuktikan cinta itu? Ada perintah-perintah yang harus kita taati,
ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Semua itu adalah bagian dari pembuktian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada kajian akidah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini. Kita berbicara seputar al-aslul tsalis, pondasi yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, alhamdulillah, sejarah beliau sudah kita sampaikan, walaupun dengan sangat-sangat ringkas. 3 fase kehidupan yang beliau jalani: fase menjelang kenabian, fase beliau berada di kota Mekah dalam menyampaikan dakwah, bina'ut ta'sis, membangun pondasi, sedangkan fase ketiga adalah keberadaan beliau di Madinah yang melengkapi syiar Islam dalam bentuk hukum-hukum yang ada. Alhamdulillah itu semua kita sudah berikan penjelasannya. Sekarang kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan juga dengan konsekuensi beriman kita dengan Nabi. Kalau seandainya kita sudah menyatakan beriman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa konsekuensinya? Apa keterkaitannya antara iman kita kepada beliau dengan tugas-tugas dan kewajiban kita? Nah, ini yang akan kita coba insya Allah bahas. Dan ini adalah bagian dari penjelasan separuh dari syahadatain yang sudah kita ucapkan. Karena syahadatain itu ada 2 kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain daripada Allah, dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Apa konsekuensi dari ucapan itu? Kalau seandainya kita sudah mengikrarkannya secara sadar, apa konsekuensinya? Tentu saja ada. Karena ucapan tidaklah tinggal sekedar ucapan, ada hal-hal yang berkaitan dengan ucapan itu sebagai pembuktian. Dan ucapan itu sebuah ikrar secara sadar. Maka kalau seandainya ada orang yang mengucapkannya dalam keadaan terpaksa, belum bisa. Atau kalau seandainya ada orang mengucapkan syahadat dalam keadaan mimpi, belum disebut sebagai seorang muslim. Harus benar-benar ucapan yang datang dari hatinya dengan kesadaran penuh. Yang kalau sudah diucapkan berarti ada konsekuensi. Itulah dulu sebabnya Abu Talib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diminta oleh Nabi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, beliau tidak mau mengucapkannya. Kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan? Karena dia tahu konsekuensinya. Tahu dia apa yang akan terjadi pada diri dia. Tahu dia bagaimana dia harus bersikap setelah 2 kalimat syahadat itu diucapkan. Sehingga dia lebih memilih untuk tidak mengucapkan dan lebih memilih untuk tetap bersama-sama dengan petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi jahiliyah, dan akhirnya dia memang tidak disebut sebagai seorang muslim. Walaupun Nabi kita itu sudah sedikit agak memaksanya, cobalah wahai pamanku, ucapkan itu, agar aku bisa bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa engkau adalah seorang yang muslim. Di akhirat kelak agar Nabi bisa bersaksi atas keislamannya. Tapi ternyata hidayah benar-benar ada di tangan Allah.
Allah yang memberikan kepada siapa yang Dia inginkan. Dalam catatan sejarah, ada orang-orang yang awalnya berniat malah untuk membunuh Nabi. Tapi tiba-tiba di hadapan Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal niat awalnya ketemu Nabi untuk membunuhnya. Sampai di hadapan Nabi justru yang diucapkannya 2 kalimat syahadat. Nabi tidak pula menyuruh, dia aja yang tiba-tiba mengucapkan. Berarti Allah memberikan hidayah. Sementara pamannya sendiri, Nabi menyuruh, tetapi dia tidak mengucapkan karena Allah tidak memberikan hidayah itu. Nah, kita alhamdulillah adalah orang-orang yang memang sudah berkali-kali mengucapkan syahadatain. Sudah berkali-kali, tidak terhitung lagi berapa kali kita mengucapkan itu. Sebuah ikrar secara sadar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengerti, memahami apa yang akan kita lakukan, apa konsekuensinya ketika memang lidah kita secara sadar sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, al-awwal, konsekuensi yang pertama dari mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah al-awwal tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkannya fima akhbar, pada apa-apa yang telah beliau kabarkan. Harus kita benarkan semua yang telah beliau sampaikan. Nabi itu datang untuk menyampaikan risalah, makanya dia disebut Rasul. Tidak ada Rasul yang tanpa risalah. Ketika ada seseorang yang diutus oleh raja umpamanya, atau oleh atasan, diutuslah bawahannya ke satu tempat. Apakah mungkin utusan itu tanpa membawa sesuatu pesan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia diutus tiba-tiba untuk jalan-jalan aja. Nah, ketika disebut Rasul, itu pasti dikarenakan oleh ada risalah. Rasul itu utusan sah, utusan resmi Allah yang memang datangnya untuk menyampaikan sebuah risalah. Oleh karena itu, yang pertama sekali adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita kalau sudah bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kewajiban pertama kita membenarkan dia. Tasdiq, saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Kita benarkan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima akhbar, pada perkara-perkara yang semua telah dikhabarkannya, telah diberitakannya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yantiqu anil hawa. Dia tidak menuturkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh beliau, yang dikabarkannya, itu adalah merupakan wahyu yang dibisikkan. Kenapa kita harus membenarkannya? Karena dia kalau menyampaikan sesuatu, kalau dia akhbara syai'an, menyampaikan sesuatu, itu bukanlah berdasarkan kepada khayali, sesuatu yang bersifat khayalan, hawa nafsu dari pikiran dia, tidak. Tapi yang disampaikannya adalah wahyu yang dibisikkan kepada beliau. Oleh karena itu, membenarkan apa yang disampaikannya berarti membenarkan pesan yang datang dari Allah. Maka membenarkan Nabi sama dan membenarkan berita yang datang dari Allah. Sebagaimana mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi, berarti mengingkari juga apa yang telah disampaikan oleh Allah. Yang disampaikan oleh Nabi itu nanti ada pada dua hal. Nabi menyampaikan sesuatu yang dalam bentuk Al-Quranul Karim, wahyu, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam,
disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an. Nah, apa yang disampaikan dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, itu pula yang dia sampaikan secara amanah. Tidak ada sedikit pun perubahan. Apa yang disampaikan, apa yang diterima, itu pula yang disampaikan. Karena Rasul itu adalah Al-Amin dan Jibril itu juga adalah Al-Amin. Jadi Jibril itu sebutannya adalah Al-Amin. Nazala bihir ruhul amin. Ruhul amin. Al-Quran itu turun dibawa oleh ruh al-amin. Itu maknanya adalah Jibril. Dan diterima pula di bumi ini oleh al-amin. Yaitu Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang disampaikannya kepada umatnya. Yang kedua, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam bentuk Al-Qur'anul Karim, tetapi sesuatu yang bersifat hadis atau sunnah yang memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang disampaikannya adalah hadis atau sunnah, artinya bukan dari Al-Qur'anul Karim, tapi jika berhubungan dia dengan ketentuan agama, jika berhubungan dengan syariat, maka yang disampaikan Nabi dalam bentuk hadis atau sunnah pun itu sesungguhnya adalah wahyu. Inilah yang disebut oleh Al-Quran itu in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu menuturkan, mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsunya, keinginan pikirannya, tetapi yang disampaikannya adalah wahyu yang dibisikkan kepada beliau. Oleh karena itu, semua yang datang dari Nabi dalam bentuk syariat ketentuan agama, maka semua itu merupakan sesuatu yang kewajiban kita at-tasdiq. Kita harus membenarkan. Tidak boleh satupun yang kita dustai. Tidak boleh satupun yang kita tolak. Tidak boleh satupun yang kita robah-robah. Kecuali kalau Nabi sendiri merubah. Atau ada sesuatu yang dikembangkan maknanya sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang telah diakhbarkan oleh Rasul. Apa saja yang telah disampaikan oleh Nabi yang harus kita benarkan itu? Tentu saja banyak sekali dalam ketentuan agama. Baik itu dalam persoalan akidah, ataupun dalam persoalan ibadah, dalam persoalan muamalah, dalam persoalan akhlak, atau apa yang telah disampaikan oleh Nabi tentang berita-berita orang-orang terdahulu, ataupun yang disampaikan oleh Nabi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu semua jika memang datang dari Nabi, kewajiban kita at-tasdiq. Kita benarkan, kita terima sebagai sebuah kebenaran. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita robah-robah. Berapa banyak nanti kisah-kisah umpamanya dalam Al-Quran yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang memang wajib kita imani sebagai seorang beriman. Karena kalau seandainya cerita atau kisah-kisah itu diukur dengan akal kita kebenarannya, bisa saja mungkin cenderung untuk ditolak. Masa Uzair itu dimatikan oleh Allah 100 tahun lalu hidup lagi? Dimatikan 100 tahun lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika dia dihidupkan itu dia persis seperti seorang pemuda, seperti dia mati dulu. Dan tidak hilang pula ilmu pengetahuan yang ada di pikiran dia setelah dia mati 100 tahun. Tapi karena Al-Quran yang menceritakan, karena Nabi yang menyampaikan cerita itu dari Al-Quranul Karim, maka kita wajib untuk menerima dan meyakininya. Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. Tidak makan, tidak minum.
Aman aja dia. Tertidur 309 tahun. Malah mereka mengira tidurnya hanya sehari saja. Bahkan sebagian hari, setengah hari. Karena mulai tidur di waktu pagi, terbangun oleh cahaya matahari sore. Dikiranya tidur hanya sehari atau setengah hari. Padahal tidurnya 309 tahun. Wajibkah kita percaya? Wajib. Karena Nabi yang menyampaikan. Tongkat bisa jadi ular coba. Laut itu begitu besarnya dan dalamnya, tapi hanya karena dilemparkan tongkat itu, tiba-tiba dia menjadi jalan. Ketika jadi jalan, lewatlah Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya. Sampai di seberang sana, lewat pula Fir'aun, dikiranya itu jalan beneran. Benar jalan memang, cuma jalan untuk Nabi Musa. Bukan jalan yang berhak dilewati oleh Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun sampai di tengah-tengah lautan bersama umatnya, jalan tadi berubah kembali menjadi laut. Ini cerita kisah umat-umat terdahulu. Karena yang menceritakannya adalah Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Rasul, dan kita bersyahadat bahwa dia adalah Rasulullah, maka kewajiban kita adalah untuk membenarkannya. Maka tidak ada satupun yang pantas untuk kita ragukan. Itulah sebabnya di awal-awal Al-Quran itu sudah dikatakan, la raiba fi, di awal ayat. Setelah Al-Fatihah langsung masuk la raiba fi. Allah ingin memastikan yang ada di dalam ini semua benar. Tidak ada satupun yang pantas untuk kalian ragukan. Jadi jangankan untuk tidak beriman, ragu saja tidak ada peluang. Yang terjadi di tengah-tengah umat, ada yang menolak, ada yang meragukan. Banyak orang-orang liberal sekarang meragukan kisah-kisah Al-Quran. Apa katanya? Al-Quran itu kan tidak ada footnote-nya. Jadi Al-Quran itu, cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu kisah-kisah yang tidak perlu kita pastikan benar atau tidak. Tapi yang penting ibrah yang ada di dalamnya. Ini ungkapan-ungkapan begini racun ini. Ketika dikatakan tidak penting bagi kita benar atau tidaknya. Memang Quran ada yang tidak benar. Itu ungkapan tokoh liberal Indonesia yang mengatakan seperti itu. Buat kisah-kisah yang ada di Al-Quran tidak penting benar atau tidaknya, yang penting adalah ibrah. Ini ungkapan yang berbahaya karena seolah-olah di dalam ungkapan itu ada kecenderungan untuk meragukan kebenarannya. Tidak penting benar atau tidak. Wajib benar. Karena yang menyampaikan adalah Allah dan disampaikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga menyampaikan apa-apa yang akan terjadi di masa akan datang. Banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat yang sekarang memang satu persatu sudah mulai kita buktikan. Kebenaran Nabi itu sudah mulai terbukti oleh kita hari ini untuk hal-hal yang sebagai tanda akan terjadi hari kiamat. Apa contoh? Kata Rasul, belum akan terjadi hari kiamat, lan taqumas sa'atu hatta, belum akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi beberapa hal. Apa di antara beberapa hal itu? Yataqarabuz zaman, masa terasa singkat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari bagaikan membakar pelepah kurma yang kering. Bakar pelepah kurma kering, gitulah. Baru kemarin kita Jumat, sebentar lagi kita akan Jumat. Baru kemarin kita Ramadan, tiba-tiba nanti Ramadan datang. Ya taqarabuz zaman. Terasa sangat dekat sekali. Wa yusrabul khamar wa yabshuz zina wa yusrabul khamar. Zina menyebar merajalela, kemudian mabuk-mabukan itu sudah menjadi hal biasa. Itu dalam hadis Nabi.
Kalau sudah sampai nanti saatnya seperti itu, berarti itu tanda-tanda dari kiamat. Memang akan semakin dekat. Mabuk-mabukan sudah jadi hal biasa. Perzinaan itu juga luar biasa perkembangan yang ada di tengah-tengah umat hari ini. Dosa besar tetapi diterima. Bahkan tidak lagi merasa malu. Ada orang yang menyampaikan sengaja untuk memberitakan apa yang dia lakukan dari perbuatan zina itu sendiri. Dan perbuatan zina sekarang tidak lagi sembunyi-sembunyi. Online bisa. Pilih siapa orangnya, mau di hotel mana. Online. Bukankah itu gambaran dari Nabi yang pernah mengatakan, Yapsuz zina. Zina akan menyebar. Kalau dulu mungkin orang malu-malu, tapi sekarang tidak. Malah bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Benarlah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti sebelum terjadi hari kiamat, itulah di antara yang akan terjadi. Yusaddaqu fihi al-kadzib. Orang-orang pembohong dibenarkan, dianggap dia yang benar. Orang-orang yang benar dianggap dia yang pembohong. Pengkhianat diberi amanah. Orang-orang amanah dianggap pengkhianat. Itu dalam hadis Nabi. Wa yantiqu fihi ruwaibidah. Dan yang banyak ngomong itu nanti kata Nabi ruwaibidah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah itu ya Rasulullah? Rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Seseorang yang bodoh, jahil, dungu, tidak ngerti apa-apa, tapi dia yang mengurus urusan umat. Ruwaibidah. Orang tidak mengerti agama, tapi dia yang bicara halal haram. Orang yang tidak punya pengetahuan cukup, tapi dia yang mengatur urusan umat manusia. Bukankah nampak terjadi oleh kita? Karena Nabi yang ngomong. Maka kita sebagai umatnya tasdik. Kita wajib membenarkan. Kalau seandainya datang dari berita-berita yang sahih, hadis-hadis yang sahih, tidak ada cerita lain kecuali menerima. Umpama, Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan datang Dajjal. Atau juga akan keluar nanti Ya'juj wa Ma'juj. Ini semua adalah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita. Dan dari hadis yang sahih. Maka kalau memang berdasarkan kepada hadis dan hadisnya sahih, maka kita tinggal menerima. Tidak boleh kita menolak atau merubah-rubah maksud yang kita tidak punya alasan untuk merubah maksud itu. Ada contoh, kata Rasul, belum akan terjadi hari kiamat juga hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai nanti matahari itu sudah terbit di barat. Itu hadis. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali matahari terbitnya di barat. Matahari itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang taat sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah untuk matahari terbit di timur. Tapi suatu saat Allah akan perintahkan dia terbit di barat. Maka dia akan terbit di barat. Ada orang yang mencoba memahaminya. Oh, ini matahari di sini nih bukanlah matahari yang hakiki. Yang kita lihat di atas langit sana. Bukan itu. Tapi matahari di sini adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka kata sebagian, sesungguhnya sekarang matahari itu sudah terbit di barat. Karena ilmu dan teknologi dikuasai oleh orang barat. Tapi benarkah itu? Jawabannya tidak benar, itu salah. Karena matahari yang dimaksud adalah matahari yang sebenarnya, yang nampak oleh kita terbit pagi-pagi, tenggelam sore-sore, itu yang matahari. Dari mana kita tahu itu?
Karena hadis itu ada ujungnya. Maka perlu untuk menggabung banyak riwayat dalam memahami satu hadis. Jangan dapat satu hadis, oh ini kayaknya ini nih. Lupa mengambil pemahamannya dari hadis yang lain. Apa ujung dari riwayat itu kalau dikumpulkan? Kata Rasul, kalau seandainya matahari itu sudah terbit di barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Sekarang kalau dianggaplah matahari itu ilmu dan teknologi, lalu dikatakan sudah terbit di barat, berarti sekarang hadis Nabi itu sudah terbukti matahari terbit di barat dalam artian ilmu dan teknologi. Berarti taubat sudah tertutup. Masa kita pula yang menutup pintu taubat? Dosa semakin banyak, lalu kita pula yang menutup pintu taubat. Oleh karena itu, dari hadis Nabi, hadis yang sahih, ambil, percayai, terima, seperti apa, dan jangan dirubah-rubah, kecuali kalau memang dapat oleh kita alasan bahwa maknanya ini, ada dalil lain untuk memindahkan kepada makna yang lain. Kalau tidak, berarti yang dimaksud oleh Nabi bukan yang ada dalam pikiran kita. Maka orang-orang beriman, orang-orang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah orang-orang yang tasdiq fima akhbar. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, maka dia benarkan, dia terima, dia yakini, dan dia tidak robah-robah. Ikhwati fillah. Apalagi di antara yang fima akhbar itu, yang telah diakhbarkan, yang telah diberitakan oleh Rasul kita. Tadi kita bicara tentang apa yang terjadi sebelum, apa yang terjadi sesudah. Yang paling penting di antara yang diberitakan oleh Nabi kita itu adalah dalam persoalan akidah, dalam persoalan tauhid. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita dalam persoalan akidah, tauhid, maka kita harus tasdik. Harus kita benarkan. Kita terima sebagai sebuah keimanan, keyakinan, kita yakini, karena yang menyampaikan adalah Nabi kita, Rasul kita yang mulia. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, di mana lawannya, tauhid itu lawannya adalah syirik. Kita diperintahkan untuk bertauhid dan untuk menjauhi syirik. A'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jadi di satu sisi kita diperintahkan untuk benar-benar bertauhid, dan di sisi yang lain kita diperintahkan pula untuk benar-benar menjauhi syirik. Karena tidak akan bisa ketemu nanti antara tauhid dengan syirik. Kalau sudah dicampuri tauhid itu dengan kesyirikan, berarti dipastikan tauhidnya tidak lagi benar. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaatmu di hari akhir? Apa jawaban Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang berbahagia mendapatkan syafaatku nanti orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi atau khalisan liwajhi. Benar-benar khalis. Benar-benar tidak ada sedikit pun dicampuri oleh kesyirikan. Ucapkan la ilaha illallah dan tidak ada campurnya sedikit pun dengan kesyirikan. Maka tidak mungkin bisa dicampurkan. Orang yang bertauhid benar lalu pada saat yang sama dia juga berbuat syirik, tidak mungkin. Kalau dia sudah pelaku syirik, dipastikan bukan bertauhid lagi secara benar. Atau tauhidnya sudah bercampur, tidak lagi khalis. Dan orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu yang man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Benar-benar khalis. Khalis itu ibarat kalau ada kita tengok susu putih, tidak ada sedikit pun bintik-bintik hitam yang terlihat. Murni putih susu. Itu khalis. Karena tidak ada campurannya. Dan Nabi yang mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita mesti menjauhi semua yang menjadi bagian dari kesyirikan. Syirik dalam doa,
Kita hanya boleh meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita campurkan nanti doa kita dengan yang lain. Kita berdoa kepada Allah juga, tetapi juga membawa orang lain yang disejajarkan dengan Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu atau sujud kalian itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, meskipun pada saat yang sama mengaku-ngaku ibadahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati dalam kubur itu kan itu alasan mereka. Kami tidak meminta kepada orang dalam kubur, kami hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang orang dalam kubur ini kami jadikan sebagai perantara agar doa lebih cepat dikabulkan. Karena menjadikan mereka sebagai tawassul dalam keyakinan sebagian itu adalah mempercepat Allah nanti mengabulkan karena kesalehan orang yang tadi. Ini yang mencampurkan doa kita kepada Allah dibawa yang lain bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah berdoa ma'allah ahada. Kepada Allah juga tapi dibawa ahada. Dibawa orang lain dalam doa kita yang kita sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Mintalah kepada Allah, murni kita hanya meminta kepada Allah, tidak membawa yang lain. Ketika memang yang lain itu tidak pantas untuk dilakukan seperti itu. Tapi kalau seandainya orangnya masih hidup, kita minta orang itu mendoakan kita. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Bukan kita minta ke dia. Umpamanya ada orang soleh masih hidup, lalu kita minta dia memberikan kita kebahagiaan. Dia mengabulkan doa kita. Bisa? Tidak bisa juga. Karena yang mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat saja ketika di hadapan Nabi dia bilang, Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Itu didengar oleh Nabi. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan telah kamu kehendaki juga. Berarti umpamanya terjadi sesuatu, lalu itu kan kehendak Allah. Lalu sahabat bilang, Masya Allah wa syi'ta. Marah Nabi ketika itu. Ataj'aluni lillahi niddan. Inginkah kamu menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Jadi Masya Allah, ya Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Nabi Muhammad SAW tidak punya kehendak apa-apa dalam terjadinya sesuatu. Karena murni datang dari Allah. Itu Nabi masih hidup tuh. Di hadapan Nabi dia bilang seperti itu. Langsung ditegur sama Nabi. Apakah kamu ingin menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Tapi kalau diucapkan umpamanya, Masya Allah, summa syi'ta. Itu ada kemungkinan untuk dibenarkan karena tidak lagi disejajarkan. Ketika Nabi masih hidup saja diperlakukan seperti itu oleh Nabi ketika Nabi mendengar ungkapan tadi. Apakah setelah Nabi wafat kita boleh meminta-minta ke kuburan Nabi? Kan banyak kadang yang terbawa perasaan. Dia kan orang yang paling mulia. Iya, dia orang paling mulia. Dia kan orang yang tidak berdosa. Iya, Nabi tidak ada dosanya. Dia sudah diampuni oleh Allah. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni Allah yang telah berlalu dan yang akan datang. Tetapi tidak boleh kita menempatkannya lebih dari yang seharusnya. Kalau dilakukan berarti bisa-bisa masuk ke dalam unsur-unsur kesyirikan yang merusak la ilaha illallah. Jangan-jangan itu pula yang penyebab kita dijauhkan nanti dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita menginginkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Selalu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, Mudah-mudahan itu kan doa. Ikutkan doa itu dengan usaha yang benar untuk mendapatkan doa. Jangan
memburu syafaat Nabi, tapi yang dilakukan adalah kesyirikan. Ada anak-anak muda sekarang merek bajunya itu tuh, pemburu syafaat Rasul. Tapi ketika ditengok amalannya, selawat-selawat yang diajarkan oleh orang-orang sufi, yang di dalamnya banyak kesyirikannya, lalu syafaat mana yang mau diburu? Jangan-jangan menjauhkan kita dari syafaat. Kalau seandainya kita cukupkan dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi kita, pasti benarnya dan pasti maknanya, pasti tidak akan ada unsur-unsur kesyirikannya, karena Nabi yang ngajar seperti itu. Tapi berapa banyak itu selawat yang dibuat-buat oleh petinggi-petinggi kelompok sufi, dan masing-masing murid mereka mengamalkannya sampai 1000 kali, 2000 kali, 4000 kali, beribu-ribu kali. Siapa yang sedang dia taati pada saat membaca itu tuh sesungguhnya? Rasulkah? Atau yang dia taati adalah yang membuat tadi itu? Macam-macam istilah selawat itu. Kita bukan melarang orang untuk berselawat, tetapi jangan berselawat semau kita. Doakan Nabi kita dengan cara yang benar, cara yang diajarkan oleh beliau. Kalaupun umpamanya ada lafaz-lafaz lain yang kita tambah, jangan ada unsur-unsur yang di dalamnya bisa mengandung kesyirikan. Ini kadang kalau kita tengok apa yang dibaca dalam ungkapan-ungkapan zikir-zikir itu luar biasa ungkapan untuk Nabi, memuji-muji Nabi, tapi sayangnya terjebak kepada berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Karena di antara bahasanya itu Nabi yang menyembuhkan badan, Nabi yang menurunkan hujan, Nabi yang macam-macam istilahnya. Berarti itu sesuatu yang jangan-jangan kita semakin jauh dari syafaat yang diharapkan. Nah, ikhwati fillah, yang paling penting dari yang disampaikan oleh Nabi kita yang wajib kita tasdik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan al-aqidah, dengan tauhid. Termasuk dengan bagaimana Nabi kita memberitahukan, memperkenalkan kita kepada Rabb kita. Bagaimana Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, Al-Quran memperkenalkan tentang siapa itu Allah. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Berarti kalau kita mengenali Allah melalui Al-Quran, berarti kita mengenali Allah melalui apa yang telah dia beritakan. Karena Quran kalamullah. Atau kita kenali sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulnya melalui hadis-hadis atau sunnahnya. Yang jika hadis itu adalah hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mengimani sesuai dengan yang diberitakan. Maka ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu yang melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi. Bukan melalui cara yang lain. Karena Allah itu gaib. Allah itu adalah salah satu dari yang gaib yang wajib kita imani. Bahkan yang pertama. Dan tidak mungkin kita tahu perkara yang gaib. Kecuali bagaimana cara kita mengetahui perkara yang gaib. Kalau seandainya disampaikan oleh seseorang yang memang orang yang terpercaya dan dia adalah utusan dari yang gaib tadi itu, utusan Allah. Ketika dia yang menyampaikan, maka tentu itu pula yang harus kita yakini. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah umpamanya. Tengok saja bagaimana Allah menceritakan dirinya dalam Al-Quran dan bagaimana Nabi-Nya menyampaikan tentang Allah dalam hadis-hadis dan sunnahnya. Yang jika ada hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib menerima. Apa contoh? Ada hadis Nabi mengatakan, dan itu dalam Sahih Bukhari, satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian nanti di hari akhir tentu saja, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat kepada bulan.
Jadi kalian nanti di akhirat akan melihat kepada Rabb kalian sendiri. Sebagaimana kita melihat kepada bulan atau melihat kepada matahari yang ketika tidak berawan. Matahari terang di siang hari, di langit tidak ada awan, nampak. Dan kalau ada malam bulan purnama, nampak kita bulan. Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Dan itu hadis datang dari Nabi. Nanti akan kalian lihat Rabb kalian itu sebagaimana kalian melihat bulan itu. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Tidak. Tetapi menyamakan cara melihatnya. Di mana kalian tidak berdesak-desakan sama sekali. Berapa miliar umat manusia. Kalau seandainya melihat kepada bulan di waktu yang sama. Apakah mereka desak-desakan? Tidak. Semua mereka menikmati indahnya bulan. Tetapi tidak ada yang lebih indah daripada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadis Nabi, hadis yang sahih. Ada dalam Sahih Bukhari. Tiba-tiba ada orang-orang kelompok-kelompok dalam aliran kalam. Orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya daripada nas. Apa katanya? Oh, itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin melihat kepada Allah. Kalau melihat kepada Allah, berarti Allah punya jisim. Dan kalau punya jisim berarti sama dengan makhluk. Ini sikap yang salah. Sikap yang tidak benar di hadapan hadis Nabi yang sahih. Kan Nabi yang bilang, kalian akan lihat, memandang kepada Rabb kalian nanti sebagaimana kalian memandang bulan. Tidak mungkin itu. Berarti dia punya jisim. Padahal Nabi tidak ada ngomong-ngomong kayak tadi. Sahabat yang mendengarkan dari Nabi pun mengimani dan menerima. Justru semua mereka berharap agar nanti bisa melihat Allah di hari akhir kelak. Tidak ada yang mencoba menolak. Tapi ketika akal sudah dikedepankan daripada nas, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kalam, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada macam-macam Khawarij, Maturidiyah, Kullabiyah. Mereka orang-orang yang mengedepankan akalnya dalam persoalan ini daripada nas. Tidak tuh. Yang dilihat itu berarti bukan Allahnya, tapi yang dilihat itu nikmat Allah. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa yang dilihat itu adalah nikmat Allah? Bukan wajah Allah. Kalau ada hadisnya, baru kita imani sesuai dengan ada pada hadis. Tapi kalau tidak, berarti kita lebih mengimani akal kita daripada mengimani Al-Quranul Karim. Maka Rasul kita yang mulia, dia punya doa yang selalu dia ulang-ulang. Apa doa yang diulang-ulang itu? Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar diberikan kesempatan melihat atau mendapatkan kenikmatan yang besar untuk melihat kepada wajahmu yang mulia. Terus salahkah doa Nabi ini? Nabi bilang wajah juga di situ. Dan berapa banyak ayat-ayat yang mengisbat sifat wajah dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia. Semua hancur, yang kekal wajah Allah. Lalu kadang datang pula subuhat. Apa kata subuhat itu? Kalau memang yang kekal adalah wajah, terus wajah aja yang kekal. Yang selain wajah enggak. Gimana kita menjawab ini? Saya jawab dengan satu hadis saja. Ada Nabi bilang begini, man sama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah.
Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim, 70 tahun perjalanan. Jadi puasa kita sehari karena Allah, Allah jauhkan wajah kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Terus wajah aja yang dijauhkan, kaki, wajah aja yang jauh, badan enggak. Nah maka ketika disebut wajah, wajah itu sesungguhnya adalah mewakili kita. Kita kalau tengok punggung seseorang, kita belum kenal siapa orangnya. Kalau ditengokkannya kakinya ke kita, kita belum kenal dia. Ada orang di balik itu, kamu siapa? Tengokkannya tangannya gini, kenal kita? Enggak. Tapi kalau kamu siapa? Tengokkannya bagian sini aja, badan enggak. Kenal kita? Terus wajah aja ada situ? Badan enggak ada? Jadi banyak subuhat-subuhat yang menentang. Tapi karena akal yang bermain, tentu bisa dibantah dengan nas. Nabi yang memohon untuk agar mendapatkan kenikmatan memandang kepada wajah Allah. Maka kewajiban kita mengimani wajah Allah. Karena Nabi sendiri mengimaninya. Dan Nabi tidak pernah mentakwil-takwilkan sifat. Oleh karena itu, pentakwilan sifat Allah kepada makna lain karena menolak makna asal, itu bukan akidah Nabi. Itu akidah ahlul kalam. Nabi tak pernah mentakwil-takwil. Sahabat juga tidak pernah mentakwil dalam artian menolak sifat itu, lalu dipindahkan pada makna lain. Kalaupun ada pentakwilan, bukan karena menolak, tapi untuk memberikan penjelasan makna, tetapi dia tidak menolak sifat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas umpamanya. Atau sahabat-sahabat yang lain umpamanya. Ketika aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ada yang mentakwil wajah di situ kiblat. Kiblatullah. Karena kiblat itu wijhah, wajah, wijhah. Kan masih satu akar kata. Tapi mereka memaknai wajhullah dengan kiblatullah bukan karena mereka menolak sifat wajah, tapi untuk ayat itu memang artinya adalah kiblat. Kalau ditakwil-takwil dalam artian menolak, oh tidak pantas ini untuk Allah, karena akal mereka menilai. Kalau gitu berarti sama dengan makhluk, berarti dia jisim. Berarti dia tidak lagi tasdik fima akhbar, tidak lagi membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tugas kita sebagai orang beriman kepada Nabi, tugas pertama at-tasdik fima akhbar. Kita benarkan apa yang telah dia beritakan, dia sampaikan. Dia beritakan tentang Allah, udah. Karena kalau Nabi beritakan tentang Allah, bisa juga akan kita temukan Allah sendiri yang memberitakan itu. Nah, ketika soal melihat tadi umpamanya, Allah sendiri juga sudah sebut dalam Al-Qur'annya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri, ceria sekali, senang sekali. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Berarti Allah yang menyebutkan, yang diperkuat pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menolak, tidak ada lagi alasan untuk mentakwil-takwil, hanya karena khawatir disamakan dengan makhluk. Padahal kekhawatiran itu tidak boleh ada. Karena Nabi sendiri ayat sendiri sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Allah sudah nafikan semua bentuk keserupaan. Kenapa kita harus takut? Ya kalau Allah bilang berarti tidak sama. Kalau Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, berarti Khalik tidak akan pernah sama dengan makhluk. Wajah. Seperti apa? Wallahu alam. Bahkan Nabi sendiri mengatakan,
nikmat wajah itu melebihi mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Nikmat memandang itu mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Jangan-jangan ketika ditakwil-takwil justru nanti tidak mendapatkan kenikmatan itu. Maka jangan dirubah-rubah. Kalau Rasul tidak merubah, jangan rubah. Kita tinggal percaya, imani, lalu jalani kehidupan kita di atas keyakinan itu. Samakah dengan makhluk? Tidak, sudah pasti tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Ini satu di antara sekian banyak contoh dalam persoalan akidah yang tasdik harus ada di hati kita fima akhbar tentang apa semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti satu poin yang kita bahas sebagai konsekuensi dari syahadat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk pada poin yang 2, 3, 4 dan seterusnya. Terima kasih, mungkin sampai di sini kajian kita. Kita tutup atau apakah ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya macam-macam nama selawat itu yang dibuat oleh tokoh-tokoh sufi. Umpamanya ada selawat Fatih, selawat Al-Fatih. Al-Fatih lima ughliq, yang membuka semua yang tertutup. Ya, Nabi itu membuka semua yang tertutup. Di situ juga memuji-muji Rasul dengan secara berlebih-lebihan. Saya tidak hafal selawatnya itu. Tapi pernah beberapa poin yang saya baca tentang sesuatu yang mengandung unsur kesyirikan. Karena juga dikatakan afiatul lil badan, dia yang menyembuhkan badan, memberikan kesehatan. Dan yang lebih apalagi disalahkan oleh sebahagian itu, katanya selawat itu tuh didapat oleh seorang tokoh di kalangan sufi, sebuah kertas, entah datang dari mana, katanya datang turun dari langit. Dan kita tidak boleh meyakini kalau itu adalah buatan rangkaian bahasa manusia. Harus dianggap sebagai sesuatu yang datang dari Allah. Dan untuk membacanya itu harus pula sampai sanadnya ke kiai tadi itu, ke yang tokoh tadi itu, yang membuatnya. Di situ aja sudah ada beberapa kesalahan. Pertama, berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi kita dalam agama ini. Dia yang mendapatkannya. Belum lengkap. Padahal syariat sudah diturunkan secara sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Untuk membacanya, biar dapat khasiatnya, mesti pula nanti mendapatkan sanad dari yang tadi. Kalau enggak, berarti enggak berhak. Seolah-olah bagian dari syariat ini tidak berlaku secara umum, tapi bagi orang-orang tertentu. Tapi kalau memang datang dari Nabi Muhammad SAW, enggak ada orang yang dibatasi-batasi itu. Semua kita ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah sholawat kepada Nabi, siapapun orangnya. Tanpa ada batasan untuk orang-orang tertentu. Jadi hal-hal yang membuat kita perlu mencurigainya itu ada khasiat-khasiat tertentu. Kalau ini dibaca, ini akan kita dapatkan. Bahkan ada zikir-zikir tertentu kalau dibaca nanti Nabi bisa hadir. Ini khurafat apa ini yang begini-begini ini? Nabi mana yang akan hadir itu? Perlu diketahui, syaitan memang tidak bisa menjelma menyerupai Nabi. Tapi syaitan bisa ngaku-ngaku Nabi. Nah, hadir persis seperti Nabi. Nah, Nabi yang bilang itu. Kalau kalian melihat saya dalam mimpi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Dia memang telah melihat saya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa menjelma menyerupai saya. Jadi tidak bisa memang.
Begitulah mulianya Nabi itu. Syaitan tidak bisa menyerupai. Tetapi syaitan ngaku-ngaku Nabi bisa. Maka ada orang yang tertipu. Ada orang yang tertipu. Karena ada syaitan yang ngaku-ngaku Nabi, dianggapnya itulah Nabi itu. Oleh karena itu, kalau sudah mulai ada khasiat-khasiat ini, mau kaya, mau apa segala macam, dan dibaca sekian ribu kali, itu mulailah untuk mencurigainya. Mulai. Batasan-batasan seperti itu, kalau umpamanya Nabi kita minimal beristighfar sehari 100 kali. Ada hadis? Jelas kan? Beristighfarlah 100 kali. Tapi bukan untuk membatasi. Boleh enggak lebih? Boleh, enggak apa-apa. Cuma Nabi itu minimal segitu. Atau dalam hadis lain, lebih dari 70 kali. Itu menunjukkan angka yang banyak. Ini ketika umpamanya dalam sekali duduk harus sampai sekian kali. Ini sesuatu yang sudah wajar untuk mulai dicurigai. Buat apa kita melakukan hal-hal yang kita anggap baik dan banyak, tapi ternyata di sisi Allah jangan-jangan tidak ada artinya. Biarlah yang kita lakukan itu sedikit, tetapi benar-benar sesuai dengan apa yang dianjurkan, dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang seperti itu, bisa aja dicari itu, di googling sekarang. Tengok, sebut nama selawatnya akan keluar nanti itu. Ada yang memujinya, ada yang membantahnya, itu sudah wajar. Orang-orang sufi tentu memujinya, karena datang dari dia. Karena datang dari dia. Tapi ada orang-orang yang mencoba untuk menjaga akidah umat, tentu akan memberikan penjelasan tentang sisi-sisi kekeliruannya. Orang terima atau tidak itu urusan lain. Yang jelas ada yang menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang keliru dan salah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira sampai di sini dulu kajian kita. InsyaAllah besok kita sambung pada poin yang kedua. Setelah kita membenarkan, apalagi tugas kita setelah itu. Besok InsyaAllah penjelasannya, semoga majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan selalu kita dimudahkan hendaknya oleh Allah untuk bermajelis, diikhlaskan niat kita untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara